A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan minggu pagi hari ini saya akan membawakan satu kisah dari sahabat kita, beliau TKW, dan beliau memiliki satu cerita yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama. Berawal dari beliau mengenal arisan online hingga terjerat hutang ya, puluhan juta, sampai akhirnya beliau memutuskan hijrah dan bisa keluar dari lilitan hutang riba. Kita akan simak sama-sama cerita beliau. Barangkali ini menjadi inspirasi buat panjenengan semuanya. Harapan saya tentunya supaya ini bisa memotivasi panjenengan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika niatan kita baik. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu, maka ikutilah. Jika Allah perintahkan untuk meninggalkan riba, maka tinggalkanlah. Karena ancaman riba itu untuk pelakunya sama dengan menantang hukumnya Allah. Umumkanlah perang terhadap pelaku riba. Itulah bunyi ayatnya ya. Jadi jangan sampai kita sedang menantang Allah dan Rasul-Nya. Ini dari sahabat kita, saya tutup saja identitas beliau. Yang terpenting adalah bagaimana beliau menyampaikan kisah beliau ya. Dari sahabat UCR Hijrah yang belum lama beliau bergabung. Kemarin saya ada buka chat beliau sampaikan seperti ini. Saya pengen kasih testimoni. Alhamdulillah selama saya melihat YouTube Umi dan saya mendawamkannya, alhamdulillah banyak banget rezeki yang tak terduga. Kemudian saya jawab, alhamdulillah ikut senang mbak. Beliau menjawab lagi, saya juga bersyukur saat saya down, saat hati saya tergerak untuk nonton YouTube-nya Umi. Alhamdulillah benar-benar bersyukur. Saya jawab, alhamdulillah. Bisa diceritakan detail keajaiban yang didapatkan mbak? Nah, terus kemudian beliau menjawab, bisa Umi setelah jam istirahat saya ceritakan keajaibannya Umi. Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya beliau ceritakan, Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita tentang keajaiban sholawat dan surah Al-Waqiah yang saya dawamkan setiap hari. Awal mulanya jujur saya terlilit hutang riba hampir 1 tahun. Karena saya ikut arisan online yang menurun dan saya sering ambil nomor atas.
Buat saya putar sampai saya usaha kredit barang diajak temen join. Dan karena itu bukannya untung malah buntung. Saya juga sering minjem uang, ada yang ke rentenir, ada yang ke pinjaman kelompok, ada yang ke bank, pinjam majikan hanya untuk gali lubang, tutup lubang. Dan alhasil semua itu malah semakin membuatku terpuruk. Jadi intinya, setiap usaha yang diawali dengan harta haram, ya kan? Pinjaman-pinjaman riba tadi itu kan haram, tidak akan pernah membawa berkah. Nah, barangkali sobat winnerku semuanya, panjenengan mungkin saat ini sedang merintis usaha tapi kok bangkrut terus, makin terpuruk, makin terpuruk. Coba ditengok lagi ke belakang. Kemarin pakai modalnya modal riba apa enggak gitu ya. Kalau iya segeralah bertaubat. Saya lanjut lagi cerita sahabat kita. Alhasil semua itu malah semakin membuat aku terpuruk. Sekitar bulan Juni kemarin semuanya mulai macet. Bahkan kadang saya sampai bingung nyari pinjaman kemana lagi untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Hari ganti hari dan berganti bulan saya selalu mencari pinjaman untuk menutupinya. Pada tanggal 13 September 2020 hari Minggu, hari libur saya, tiba-tiba majikan WA saya untuk tidak keluar rumah dulu dan saya disuruh nunggu mereka sampai jam 15.30. Kemudian tepat waktu majikan dan agensi saya datang, mereka manggil saya dan diskusi tentang masalah yang saya hadapi. Karena majikan saya terima surat dari salah satu finance. Artinya utang beliau ketahuan sampai ke majikan ya. Pada saat itu agensi saya nyuruh majikan saya interminate saya. Tapi alhamdulillah majikan saya nggak mau karena mereka merasa kerja saya bagus dan saya sangat sayang banget sama anaknya dan keluarganya. Kemudian tanpa pikir panjang majikan saya bantu saya membayarnya. Setelah itu beres, malamnya kita diskusi lagi. Dengan kesepakatan mereka potong gaji saya sampai bulan 2, berarti sampai tahun depan. Karena memang sebelumnya saya udah ada pinjaman sama mereka. Akhirnya mereka totalkan. Tiap bulan saya hanya ada sisa gaji $850. Kurang lebih 1.400.000 jika dikurskan ya. Dirupiahkan. Alhamdulillah masih ada sisanya, tetapi di sisi lain saya juga masih ada pinjaman di tempat lain, di rentenir dan lain-lain. Pada saat itu saya sudah memutuskan berhijrah dari riba dan saya mulai buka-buka YouTube, belajar amalan apa yang bisa saya dawamkan. Sering saya baca testimoni dan saya praktekkan terus Umi. Yang biasanya sholat gak tepat waktu, sekarang jadi tepat waktu. Yang biasanya gak pernah sholat malam, sekarang udah kebiasaan zuha juga puasa Senin Kamis. Membaca sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat, bahkan sampai kadang gak saya hitung karena sambil aktivitas. Saya istiqomah ini itu Umi, memang bulan-bulan pertama belum kelihatan hasilnya. Bahkan saya sampai dihina, dicaci maki, dizolimi, diancam. Sampai pernah saya gak tahan. Tetapi alhamdulillah iman saya kuat, saya terus dan terus bersolawat hingga di setiap waktu hampir setoran tiba, ada aja bantuan Allah melalui perantara sahabat dan majikan saya. 1. Pada tanggal 2 Oktober setoran saya 3 juta, sedangkan saya cuma punya uang 1.300.000. Tiba-tiba teman saya dia bantu saya nambahin dan utang di tempat lain yang harus saat itu bayar 6 juta. Berkat kuasa Allah melalui teman saya pun dia lembutkan hati dan dikasih kelonggaran waktu sampai tanggal 15 Oktober. Kemudian pada tanggal 10 Oktober tiba-tiba teman yang itu pun meminjamkan uang 2.500.000 kepada saya untuk membayar utang saya. Saya tinggal mencari sisanya. Alhamdulillah sampai tanggal 15 Oktober semuanya beres. Saya sangat bersyukur. Yang kedua, kemudian bulan berikutnya tanggal 2 November saat itu belum genap uang saya buat setoran karena gaji saya sisanya cuma 1.400.000. Tiba-tiba ada tante saya, kenal di sini orang Indonesia. Beliau minjemin saya $2.000 setara dengan 3.600.000. Dan saat itu saya langsung bayar setoran saya. Alhamdulillah bisa teratasi. Itu pun karena kuasa Allah. Betul, semuanya adalah karena kuasa Allah. Kemudian di akhir bulan November saya mulai bingung bagaimana saya membayar setoran saya sedangkan gaji sudah nggak ada.
Tiba-tiba Pak Bos manggil saya. Benar-benar saya nggak duga beliau ngasih uang libur tahunan saya yang harusnya bulan 5, tahun depan baru keluar, plus gaji bulan 1. Semua sekitar 2.500, sekarang 4.500.000 rupiah. Dengan uang itu alhamdulillah saya bisa store utang saya dan ngasih ke ibu saya karena saat itu bapak saya sakit butuh biaya. Dan ngasih anak saya serta sedekah walaupun nggak banyak. Itu tepatnya tanggal 4 Desember dan pada tanggal 5 Desember, subhanallah. Teman saya WhatsApp saya mau transfer 8 juta buat membantu meringankan beban utang riba saya. Saya saat itu benar-benar nangis bahagia Umi karena sedikit demi sedikit utang tertutupi tanpa ambil riba lagi. Kemudian tanggal 12 Desember tepatnya tadi pagi setelah sholat duha, saya dapat WhatsApp lagi dari teman saya lagi. Dia bilang mau ngasih saya pinjam 8 juta buat nutupin utang saya ke rentenir. Subhanallah. Sujud syukur saya Umi, saya nangis betapa bersyukur memiliki teman yang benar-benar mau menolong saya di saat saya down. Dan tidak lain tidak bukan itu semua karena kuasa Allah berkat sholawat yang saya dawamkan tiap hari. Alhamdulillah. Sekarang lebih tenang Umi. Terima kasih Umi, maaf testimoninya terlalu panjang dan sebenarnya masih banyak hal lain, tapi panjang lagi kalau diceritakan. Semoga saya bisa istiqomah Umi minta doanya dan semoga Umi selalu sehat serta segera diberangkatkan ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi kisah dari sahabat kita ya, sahabat UCR Hijrah. Alhamdulillah. Utang beliau itu kalau di total puluhan juta ya, beliau nggak sebutkan di situ, tapi saya mengira-ngira saja utang beliau itu puluhan juta. Dan perjalanan beliau sedemikian liku-likunya, barangkali juga panjenengan mungkin lebih liku-liku lagi ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak, ya. Allah mungkin menolong kita nggak seperti beliau, yang dilembutkan hati teman-teman beliau menolong beliau, mungkin dengan cara yang lain. Mungkin juga ada yang sama seperti saya juga dulu melalui teman juga. Ya. Jadi Allah itu memiliki miliaran cara untuk menolong hambanya. Jadi panjenengan gak usah risau memikirkan gimana cara Allah menolong kita. Yang kita fokuskan adalah kita diperintahkan apa oleh Rob kita. Kita diperintahkan jauhi riba, jauhi udah. Gak usah pikirkan, kemarin ada yang komentar, ya gimana ya Umi kalau gak pinjam lagi susah gitu. Nah, justru kalau pinjam lagi jenengan lebih susah gitu loh. Tapi jenengan gak sadar, terjerat pinjaman online, tapi menyangka bahwa meminjam lagi itu adalah salah satu cara terbaik, bukan. Justru panjenengan meminjam lagi itu sama dengan panjenengan menggali liang lahat jenengan. Semakin panjenengan terpuruk, semakin dalam tanpa panjenengan sadari. Sesungguhnya panjenengan semakin jauh dari Robnya panjenengan. Karena Allah sudah umumkan, siapa saja pelaku riba, umumkan perang terhadap pelaku riba. Jadi kuatkanlah ya fondasi iman jenengan tuh kuatkan. Jadi ketika nanti datang jatuh tempo dibisikkan setan, udah ambil aja lagi, jangan dengerin si Wiwin gitu kan misalnya. Nanti iman jenengan tuh yang akan bekerja, akan memantapkan hijrah jenengan. Tidak, saya tidak akan mau. Walau saya dicaci maki, dipermalukan, diolok-olok, bahkan mungkin diancam mau dipenjarakan, saya tetap harus teguh dalam hijrah saya. Karena saya hanya mengharapkan ridhonya Allah. Saya lebih takut kepada Allah daripada dipenjara. Saya lebih takut kepada Allah daripada saya dipermalukan oleh rentenir. Harusnya seperti itu ya. Semoga dengan menyimak kisah dari sahabat kita tadi itu menjadikan semangat buat panjenengan semuanya, memotivasi panjenengan semuanya untuk hijrah dari riba. Sekian dulu, semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.